Shalom, kita bersama kembali dalam program kesayangan kita, dan biarlah program ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rema restorasi melalui anugerah dalam Alkitab. Dan Mazmur 147 menjadi perenungan kita kali ini. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Saudara-saudara, dalam Mazmur 147 ini dinaikkan dan Mazmur ini dinyanyikan bagi Tuhan oleh karena Tuhan yang membebaskan mereka, yang membawa mereka kembali dari pembuangan. Dan Tuhan membangun kembali kota kesayangan mereka, kota kecintaan mereka, yaitu Yerusalem. Di mana di sana, saudara-saudara, bahwa bait Tuhan dibangun. Di sana adalah pusat kehidupan penyembahan daripada orang Israel pada zaman itu. Dan saudara, tentunya di masa-masa mereka sedang dalam pembuangan, mereka ditawan, mereka mengalami berbagai macam duka cita, berbagai macam tekanan hidup, dan mengalami luka-luka di dalam hati mereka. Namun saudara-saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang hanya membebaskan mereka dari tawanan, saudara-saudara. Bukan hanya memulangkan mereka dari tempat mereka dibuang, saudara, dan ditawan di sana. Tetapi Tuhan memulihkan mereka, terutama keadaan hati mereka. Tuhan membaharui hati mereka. Tuhan memulihkan keadaan hati mereka kembali dan menegakkan kehidupan orang-orang Israel kembali, saudara-saudara. Itulah sebabnya pemazmur ini berkata, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan nyanyian dan bermazmur bagi Allah. Dan kalau saudara membaca seterusnya, mengapa dia mengajak umat Israel melakukan itu? Selain dia menyembuhkan luka-luka dan dalam batin, menyembuhkan trauma-trauma mereka, memulihkan keadaan mental mereka, saudara-saudara, maka dia menyatakan, kenapa dia menyatakan untuk bermazmur dan memuji dan bersyukur kepada Tuhan serta memuliakan Tuhan senantiasa, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara. Dia menyampaikan dan mulai dari ayat yang ke-8 dan seterusnya, dia gambarkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang memelihara ciptaannya. Dia tahu bagaimana memelihara ciptaannya. Dia tahu bagaimana menaungi, memberi makan kepada burung-burung, dan senantiasa memberi pertolongan ke dalam kehidupan mereka. Dia tahu apa yang harus dia buat untuk seluruh ciptaannya itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kalau kita melihat dalam hal ini, saudara, maka kita tahu bahwa kalau umat Israel, perjalanan mereka, saudara-saudara, yang sering kali banyak mengalami pergumulan hidup, mengalami tekanan dan luka-luka di dalam batin mereka, Tuhan selalu ada untuk menyembuhkan mereka. Tuhan selalu ada untuk memulihkan keadaan mereka, melepaskan mereka dari segala tekanan-tekanan hidup mereka. Sebab itu adalah gambaran apa yang Tuhan ingin lakukan pada kita di masa-masa kini, saudara-saudara. Kepada umatnya, saudara. Tuhan ingin kita mengetahui bahwa dialah Allah
yang membangun kehidupan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sama seperti Dia membangun Yerusalem kembali, saudara-saudara, ketika membawa bangsa Israel dari pembuangan. Dialah yang membangun. Firman Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Adalah kesia-siaan di luar Tuhan tentunya, saudara-saudara. Adalah sia-siaan saudara-saudara mengandalkan kemampuan, mengandalkan kekuatan sendiri. Sedangkan kita punya Allah, saudara-saudara, di mana Allah itulah sang pencipta kita. Dia membentuk, dia menciptakan segala sesuatu yang ada, langit, bumi, laut, dan seluruh isinya termasuk saudara dan saya. Kita adalah ciptaannya, saudara. Dan yang mulia, yang agung, karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Dia, Allah itu sendiri, Allah Tritunggal, saudara. Dalam rupa Dia, Dia menciptakan kita. Dan ini adalah satu berkat, ini adalah satu keistimewaan buat kita dibandingkan dari semua ciptaannya yang lain. Dan Dia senantiasa, saudara, memiliki rancangan-rancangan yang indah. Kehendak Allah, kerinduan Allah, dan adalah karakter Allah selalu membangun, saudara-saudara. Dia Allah yang membangun kehidupan kita. Dia membangun kerohanian kita. Dia membangun, saudara-saudara, kehidupan keseharian kita. Dia mendandani kita. Makanya Yesus pernah berkata demikian, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-6. Jangan kamu khawatir tentang hal apapun juga, tentang makan, minum, pakaian yang akan kamu pakai. Bukankah burung-burung di udara itu, saudara-saudara, dipelihara? Burung-burung itu tidak punya bibit. Burung-burung itu, saudara-saudara, tidak pernah punya area tanah untuk dia menanam. Dia tidak memiliki, saudara-saudara, bibit untuk dia tanam. Dia tidak memiliki keterampilan untuk bertani, saudara-saudara. Dan bahkan menuai pun dia tidak bisa melakukannya. Tetapi dia hidup, dipelihara, diberi makan. Itulah Allah kita, Allah yang memberi. Dia bukan Allah yang merampas, mengambil, tetapi Dia Allah yang memberi, saudara-saudara. Allah yang membangun kehidupan. Kalau burung-burung itu Dia pelihara, tidakkah saudara lebih berharga dari burung itu karena Anda diciptakan segambar dalam rupanya? Sedang burung-burung tidak. Semua hewan-hewan itu, saudara, semua dipeliharanya di dalam kasih anugerahnya. Dan saudara, Dia berkata, bunga di padang yang tidak pernah memintal, tidak punya pabrik kain, tidak punya pabrik benang, saudara-saudara. Dan dia tidak pandai menjahit, bahkan tidak bisa menjahit sama sekali. Tetapi saudara-saudara, dia didandani oleh Allah. Tidakkah kamu melebihi daripada bunga-bunga itu, saudara? Mengapakah kamu khawatir, kata Tuhan? Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, kalau Dia memelihara, memberi makan kepada burung, mendandani bunga, tidakkah Dia akan memelihara dan memberi kepada kita apa yang kita perlukan dan mendandani hidup saudara? Dia tahu, saudara, apa yang saudara butuhkan untuk kehidupan saudara, penampilan saudara dalam kehidupanmu sehari-hari. Dia menyediakan semua itu. Dia bilang, jangan kamu khawatir. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, bahwa Dialah Allah yang luar biasa. Dia Allah sang pemelihara. Dia Allah yang membangun. Yang kedua dikatakan Allah yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ada banyak orang mengalami dalam kehidupan ini luka-luka, patah hati, saudara-saudara, oleh karena banyak hal, saudara-saudara. Oleh karena banyak perkara, oleh karena kehidupan ini, saudara-saudara, orang mengalami luka-luka yang dalam di hidupnya. Namun kita memiliki Allah sang penyembuh. Bukan, saudara-saudara, dengan pergi di tempat-tempat yang sepertinya menjanjikan untuk kita lepas. Bukan, saudara. Allah lah tempat yang kelepasan yang sejati. Tetapi di hal-hal dari dunia ini, saudara, bukan melepaskan. Ada orang berpikir bahwa dengan dia menelan pil-pil narkoba, maka dia akan mengalami kelepasan. Tapi ternyata ketika dia melakukannya, saudara-saudara, bukannya terlepas, dia menambah satu beban yang baru. Bahwa dia terikat di bawah satu keadaan yang membuat dia tergantung kepada obat itu. Dan kemudian membuat dia senantiasa memerlukan obat-obatan itu. Dan akhirnya, saudara,
Kalau tidak ada uang, maka dia akan melakukan berbagai kejahatan untuk mendapatkan uang. Ada ikatan yang terjadi di dalam, mengungkung, memenjara orang itu karena jiwanya semakin lemah, jiwanya, keadaannya semakin terpuruk, bukan terlepas. Ada yang lari kepada hal-hal yang lain, yang selalu mengejar benda-benda yang mewah, benda-benda yang mahal, tetapi tidak pernah terpuaskan. Terus selalu merasa kurang dan selalu merasa puas, dan mulai memikirkan hal-hal yang kadangkala tidak lagi halal, saudara-saudara. Bagaimana untuk bisa membeli barang-barang yang mewah-mewah itu. Pinjam kartu kredit teman lah, pinjam itulah, ngutang sana lah, ngutang sini, lalu kemudian dia terpojok satu saat, dan bisa terjadi satu hal yang tidak diharapkannya, pertengkaran dengan suami, istri, dan perdebatan, terjadi perceraian karena pola hidup yang merusak hubungannya, saudara-saudara, bukan memperbaiki hubungan mereka. Nah, saudara yang saya kasihi, bahkan dia menjadi terkenal sebagai tukang utang, sebagai tukang utang yang selalu janji tapi tidak dibayar-bayar. Nah, itulah yang sering terjadi, saudara-saudara. Nah, dan banyak hal-hal yang lain. Orang memuaskan diri dengan pergaulan-pergaulan buruk, seks yang bebas, saudara-saudara. Tetapi itu semua tidak memberi jalan keluar, menambah beban-beban jiwa. Karena jiwa tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal duniawi. Jiwa hanya bisa terpuaskan ketika ada di dalam perjumpaannya dengan Sang Penciptanya. Saudara-saudara yang saya kasihi. Dan itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia yang memulihkan. Dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan keadaan saudara. Dengan saudara menerima anugerahnya, percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu, yang sudah menanggung semua kepahitan hidupmu, semua kehancuran hatimu, saudara-saudara, semua kekecewaanmu, semua saudara-saudara kemarahan dalam jiwamu, semua saudara-saudara kepahitan di dalam hatimu, dan semua keputusasaanmu sudah ditanggung di dalam tubuhnya di kayu salib, dan dia berkata sudah selesai. Dia sudah mengalahkan semua sengat-sengat dari maut itu, saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, dialah pengharapan satu-satunya. Dialah tempat di mana kita bisa mendapatkan kelepasan, kesembuhan atas kekecewaan, kesembuhan atas luka-luka di dalam batinmu, akibat penolakan dari orang tua, penolakan dari orang sekelilingmu, akibat perkataan-perkataan buruk yang dilontarkan, bullying-bullying yang dilakukan orang terhadap engkau. Ada satu tempat, saudara-saudara, untuk kau dipulihkan. Engkau mungkin sudah terikat, salah jalan selama ini. Engkau, saudara-saudara, sudah terikat oleh obat-obatan, narkoba, dan berbagai hal-hal yang kau merasa bahwa itu bisa membuat engkau tenang sejenak, saudara, tetapi justru mengikat hidupmu. Maka inilah saatnya, saudara, di dalam anugerahnya, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Inilah yang dibutuhkan orang lega, saudara-saudara. Dan itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Dia telah menyelesaikan dosamu. Dia telah mengampuni dosa-dosamu. Dia telah membereskan semua persoalan hidupmu ketika dia naik di kayu salib. Semua kekuatan dari persoalan, sengat-sengat maut dari persoalan, dia matikan, dia hancurkan, dia kalahkan. Dan dia beri kau hidup. Dia berkata, aku datang untuk memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara mau mengalami kelimpahan, saudara mau mengalami sukacita yang melimpah, damai yang melimpah, kebahagiaan yang melimpah, saudara-saudara, puji-pujian kepada Tuhan, kehidupan yang dilimpahi oleh berbagai anugerah berkat Allah, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena untuk itulah dia datang untuk saudara yang merasa tidak bisa lagi ditolong, yang merasa hidupmu tidak berharga, tidak lagi mulia, yang merasa hidupmu sudah terpuruk, saudara-saudara. Untuk itulah Kristus hadir. Untuk itulah Yesus ada. Karena itu, saudara-saudara, dia membuka tangannya dan berkata kepada saudara-saudara untuk datang kepadanya. Hai kau yang letih, lesu, berbeban berat. Dia mau beri kelegaan. Mari, saudara-saudara, untuk mendapatkan yang terbaik di dalam dia. Dialah sang penyembuh yang sejati atas segala luka-luka di hidup saudara. Hanya Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya, saudara-saudara. Jangan cari tempat yang lain, jangan cari hal yang lain, tetapi datang pada Kristus. Biarkan Dia menyelesaikan, Dia sudah menyelesaikan, dan biarkan hatimu terbuka menerima dan bersyukur kepadanya. Bermazmurlah bagi Dia, menyanyi bagi Dia, saudara-saudara, dan berterima kasih, bersyukur senantiasa. Haleluya. Dialah sang penegak kehidupan kita kembali dikala saudara tertindas, dikala saudara direndahkan, dikala saudara tidak mendapat keadilan, dikala saudara merasa kehidupanmu sudah hancur, tidak ada harapan dan putus asa, saudara-saudara. Sekali lagi, Yesuslah jalan keluar dari semua itu. Di dalam Kristus ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pengharapan untuk hidup yang baru lagi, saudara-saudara. Ada pengharapan untuk kita memulai sesuatu yang baru dan menjalani hari-hari yang penuh sukacita dan mencapai hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Biarlah Tuhan yang menyertai dan menjamah memberkati saudara semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang terhempas hidupnya ya Tuhan. Buat mereka yang sedang terpuruk, luka, merasa tertolak ya Tuhan, merasa terbuang, merasa dihinakan, merasakan Tuhan bahwa dia tidak berharga, bahwa hidupnya sudah tidak berguna lagi, yang merasakan Tuhan bahwa hidupnya tidak berarti lagi, bahwa hidupnya Tuhan putus asa, tidak punya harapan lagi. Aku berdoa hari ini Tuhan, bahwa pengharapan selalu ada dan selalu terbuka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan hati yang luka, Roh Kudus pulihkan jiwa yang merana, Roh Kudus pulihkan jiwa-jiwa yang tidak terpuaskan, biar mengalami hadirat-Mu, hadirat kuasa-Mu ya Tuhan, yang memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Anak-anak yang Kau kasihi, yang Kau cintai, orang-orang yang merasa terbuang, terhina, tidak berguna dan tidak berharga lagi, Engkau angkat, Engkau berkata, Engkau mulia di mataku, Engkau berharga, dan aku ini sangat mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menggantikan posisi itu Tuhan, dan memberikan kemuliaan-Mu, memberikan keagungan-Mu, memberikan ya Tuhan akan kebesaran-Mu dalam hidup ini, mengangkat dan memulihkan keadaan, merestorasi seluruh hidup anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Biar firman Allah ini merestorasi hidup umat-Mu dan setiap orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Dialah yang membangun hidup kita dan memberi apa yang kita perlukan. Dialah yang menyembuhkan, memulihkan, dan merestorasi seluruh hidup kita. Puji Dia. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.